Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam acara Good News malam hari ini. Mari sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih kami naikkan syukur kami kepadamu atas kemurahan dan kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dan malam hari ini jika kami akan mendengar sebagian daripada firman-Mu, biarlah Bapa Roh Kudus akan menjamah setiap hati kami agar firman yang ditaburkan boleh menjadi benih-benih yang hidup dalam hidup kami, ya Tuhan, dan memberkati kami. Berkati setiap kami yang mendengarkan, baik yang memberitakan firman-Mu malam hari ini juga. Bapa Roh Kudus akan menolong agar supaya firman yang dibagikan tidak berlalu begitu saja, tapi menjadi berkat bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bulan Desember ini adalah momen di mana kita semua merayakan hari Natal, yaitu hari kelahiran daripada Yesus Kristus Juru Selamat kita. Oleh sebab itu, malam hari ini juga perenungan firman Tuhan saya ambil dari kisah seputar kelahiran Yesus Kristus. Kita akan baca bersama-sama di dalam Matius 2 ayat 13 sampai 15. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Ayat 14, Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Ayat 15, dan tinggallah di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Nah, inilah kisah pelarian bayi Yesus dari ancaman kematian yang dilakukan oleh Raja Herodes. Kita tahu semua bahwa Herodes merasa takut, pemerintahannya terancam karena lahirnya seorang raja yang dia tahu dari para orang Majus. Nah, dari kisah ini ada beberapa hal yang dapat kita tarik sebagai pelajaran. Di ayat 13 dikatakan, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Nah, saya sangat meyakini kalau peristiwa itu sangat menyulitkan Yusuf dan Maria, dan juga pasti mereka merasa takut kalau Herodes dapat mengejar mereka dan membunuh Yesus. Ya, betapa tidak pada malam hari mereka harus bangun dan segera berangkat untuk meninggalkan kota Bethlehem, menuju satu perjalanan yang sangat panjang dan jauh, yaitu ke tanah Mesir. Ya, kita tahu pada waktu itu tidak ada kendaraan transportasi seperti mobil dan motor, tapi mereka harus berjalan kaki atau paling banter mereka naik keledai. Betapa sulitnya dengan bawaan yang mereka bawa, juga Yesus yang pada waktu itu masih sangat kecil, mungkin batita, ya, harus melewati panasnya terik dan juga mungkin hujan, juga pada saat itu udara sangat dingin, ya, tapi mereka harus melakukannya. Nah, kalau saya melihat di Google, saya searching tentang jarak dari Yerusalem ke kota Kairo, yaitu ibu kota Mesir, itu jaraknya sepanjang 420 km. Nah,
sangat jauh pastinya. Namun meskipun saya tidak tahu seberapa tepatnya pada waktu itu Yusuf dan Maria melakukan perjalanan sampai ke tanah Mesir, entah di tanah Mesir yang mana, tapi yang pasti itu adalah tempat yang sangat jauh, jarak yang sangat jauh. Ya. Nah, dapat dibayangkan betapa mereka mengalami kesulitan. Nah, dari sini kita bertanya, mengapa situasi sulit ini harus dihadapi Yusuf dan Maria? Justru pada saat baru saja kelahiran Tuhan Yesus ke dunia. Ya, sepertinya kehadiran Yesus ini sangat menyulitkan mereka. Nah, pernahkah Bapak Ibu Saudara yang terkasih mendengar kesaksian tentang seseorang yang bertobat dan percaya Tuhan, tapi mereka mengalami kesulitan, padahal sebelum mereka percaya Tuhan Yesus, mereka hidup dengan lancar-lancar saja, aman-aman saja, ya. Tapi ketika mereka menerima Yesus, maka mereka harus banyak mengalami rintangan, baik dari keluarga, dari orang-orang terdekat. Mungkin mereka juga mendapat ancaman untuk dibunuh, atau terlebih juga dalam hal ekonomi juga mereka mengalami kebangkrutan dan sebagainya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari sini kita dapat belajar dan menyadari, ya, bahwa mengikut Tuhan Yesus itu bukanlah jaminan kita untuk terbebas dari segala kesulitan. Ya, semua manusia siapapun itu tidak luput dari cobaan, tidak luput dari kesulitan. Bukankah Tuhan Yesus sendiri juga banyak mengalami kesulitan? Dia mendapat pencobaan dari iblis ketika dibawa ke padang gurun, ya, kemudian juga dia mendapat penolakan daripada orang-orang Yahudi dan lain sebagainya, bahkan dia harus mati disalib. Ya, namun Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jika kita mengikut Tuhan, maka kita akan mendapatkan pertolongan dan pimpinan ketika kita menghadapi masalah. Kesulitan hanyalah cara Tuhan untuk kita menguji iman kita, menguatkan iman kita. Dan tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluarnya. Buktinya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagaimana Tuhan memelihara dan memimpin Yusuf dan Maria ketika dia menghadapi kesulitan ancaman dari Herodes, dia dipimpin Tuhan. Ya, dari sejak ada di Bethlehem, mereka harus berangkat ke tanah Mesir, kemudian mereka tinggal di Mesir, kemudian mereka juga kembali ke tanah Israel. Alkitab tidak menuliskan lagi kesulitan yang berat yang mereka hadapi. Dan ternyata Tuhan yang memimpin mereka dan memeliharakan mereka. Oleh sebab itu, dari kisah ini kita bisa belajar, ya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Dan kita harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Jika hari-hari ini kita sedang mengalami kesulitan, masalah, persoalan, tetaplah percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita sebagaimana Dia menyertai Yusuf dan Maria pada waktu itu. Ya, tugas kita atau bagian yang harus kita lakukan, tetaplah bersyukur di dalam menghadapi proses ini dan berharap terus kepada pertolongan Tuhan. Sebab pertolongan hanya datang daripada Tuhan. Jangan putus asa, jangan takut, gelisah, ya, bersedih. Sebab semua pun orang mengalami hal yang sama selama kita hidup di dalam dunia ini. Namun kita bersyukur karena kita memiliki Bapa yang baik yang selalu memimpin dan menolong kita, ya, sehingga kita dimampukan untuk melewati masa-masa sulit itu. Dan yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, agar kita menyadari bahwa ada campur tangan Allah di balik semua peristiwa yang kita hadapi, agar terlaksananya semua rencana-rencananya, ya, rencana di dalam hidup kita. Sebagaimana Allah telah menentukan jalan hidup Yusuf, Maria, dan bayi Yesus pada waktu itu.
Demikian juga Dia mengatur hidup kita supaya rencananya terjadi, ya. Di dalam Matius 2 ayat 15 ada kalimat yang mengatakan, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Kemudian ada lagi di dalam ayat yang ke-23 mengatakan, setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret, yaitu Yusuf dan Maria. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nah, dari sini kita dapat mengetahui betapa Allah sudah merancangkan segala sesuatu sedemikian baiknya sebelum semuanya terjadi, bukan? Jadi Tuhan mengatakan hal itu terjadi supaya genaplah apa yang disampaikan oleh nabi-nabi. Nah, jadi berarti Tuhan sudah merancangkan hal-hal sebelumnya untuk kebaikan Yusuf, Maria, dan Yesus Kristus. Demikian juga hal itu terjadi dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Ya, sebagaimana yang ditulis dalam Mazmur 139 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Ketika kita ada di dalam janin ibu kita, Tuhan melihat kedalamannya sampai ke dalam hati kami, dan Tuhan sudah menuliskan masa-masa dan waktu-waktu yang akan kita lalui sebelum kita lahir dan ada ke dalam dunia ini. Nah, jadi kita tidak usah takut Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menghadapi kesulitan apapun, seburuk apapun, Tuhan telah mengatur segala sesuatunya menjadi kebaikan buat kita semua, ya. Bagian kita adalah tetap percaya dan taat, sebagaimana yang dilakukan oleh Yusuf, ya, yang taat akan perintah Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan bangunlah, berangkatlah, ya, maka Yusuf pun bangun dan membawa anak itu. Mengatakan di dalam Matius 2 ayat 14, maka Yusuf pun bangunlah, mengambil anak itu dan pergi ke Mesir. Kemudian ayat 21 juga mengatakan, maka Yusuf bangunlah, mengambil anak itu dan pergi ke tanah Israel. Demikianlah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, semoga firman ini boleh menjadi kekuatan buat kita semua. Ketika kita menghadapi kesulitan apapun, ingatlah akan firman Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tuhan tidak membiarkan kita bergumul sendiri. Tuhan sudah merancangkan hal-hal yang baik bagi kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah mendengar firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan yang merancangkan segala sesuatu yang baik bagi kehidupan kami. Meskipun kami harus mengalami hari-hari yang sulit ya Tuhan, tetapi kami akan belajar tetap percaya dan tetap bergantung, berharap akan pertolongan Tuhan. Karena segala sesuatu yang sulit akan berlalu oleh karena pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini yang sudah memberikan kekuatan bagi setiap kami. Kami akan belajar untuk tetap taat dan percaya akan janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, dan saya pada kesempatan ini juga mengucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.